Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, salam bahagia, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kisah Umar Sufi, yakni Abu Nawas, yang judulnya adalah memindahkan istana. Jadi Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk menghadap ke istana. Setelah Baginda Raja membaca kitab tentang Nabi Sulaiman yang mana mampu menyuruh jin untuk memindahkan istana Raja Bilqis di samping istana Raja Sulaiman. Setelah membaca buku tersebut, kitab tersebut, Raja Harun Ar-Rasyid terinspirasi untuk memindahkan istananya di atas gunung, sehingga beliau ingin leluasa melihat kota, melihat pemandangan yang indah. Akhirnya setelah Abu Nawas dipanggil oleh Paduka Raja, menghadaplah Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja. Ada apa, Baginda Raja? Anda memanggil saya untuk menghadap. Sepertinya ada hal yang sangat penting yang ingin disampaikan kepada saya. Betul sekali Abu Nawas, saya ada sesuatu perasaan yang mengganjal dalam hati saya, sehingga saya memanggil Anda, memanggil Tuan Abu, karena ingin minta tolong. Begini Abu Nawas, zaman dulu Raja Sulaiman itu pernah menyuruh para jin untuk memindahkan istana Raja Bilqis di samping istana Nabi Sulaiman. Dan saya ingin menirukan, ingin menyuruh sampean, menyuruh kamu Tuan Abu Nawas untuk memindahkan istana ini di atas gunung sana, sehingga saya bisa melihat dengan leluasa penduduk kota, melihat pemandangan yang indah dan lain sebagainya. Karena saya berpikir bahwa satu-satunya orang yang mampu adalah kamu Abu Nawas. Tanpa sepatah kata pun Abu Nawas menunduk dan tidak menjawab, tidak menyanggupi apa yang diperintahkan oleh raja. Di dalam benaknya hanya perasaan yang campur aduk, bingung juga bagaimana caranya, karena apabila ditolak tentunya dia akan mendapatkan hukuman dari sang raja. Dan akhirnya sang raja memberikan waktu. Abu Nawas, aku kasih waktu untuk proyek besar, proyek raksasa ini hanya 1 bulan Abu Nawas. Engkau harus bisa melaksanakannya. Dan kamu tahu sendiri, apabila perintah saya, tugas yang saya berikan kepadamu tidak bisa kau jalankan, engkau tahu akibatnya, hukuman menantimu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pulang dengan perasaan mazgul, perasaan yang kalut, susah, sedih. Tiada hari yang dilaluinya berat memikirkan, berpikir tak bisa tidur bahkan sekejap pun, karena memikirkan bagaimana caranya. Dan akhirnya sampai pada hari
ke-10 ya. Itu Abu Nawas mempunyai menghadap kepada sang raja untuk menyampaikan usulnya. Kemudian berkata kepada raja, "Oh Abu Nawas, ada apa kamu kemari? Padahal waktunya masih 20 hari lagi. Begini, Baginda Raja, saya mempunyai usul. Usulmu apa?" Usul yang pertama, pemindahan istana raja saya ingin tepat pas hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Oh begitu ya, usulmu diterima. Tapi ada satu lagi, Baginda. Apalagi itu? Begini, saya ingin Baginda Raja menyembelih 10 ekor sapi yang kemudian dibagikan kepada seluruh fakir miskin yang ada di kota ini. Oh begitu, oke, siap, usul diterima. Nah, akhirnya setelah menyampaikan usul dan diterima oleh Baginda Raja, hatinya riang gembira dan pergi dengan kaki enteng. Namun dibalik semua itu, rakyat jelata, masyarakat berpikir bahwa wah, dengan khawatir, ada yang was-was bagaimana ini mungkin Abu Nawas tidak akan bisa lolos dari tugas Baginda Raja yang berat ini, proyek besar ini, dan berharap-harap cemas menanti hari-hari itu. Akhirnya tibalah saatnya, waktu yang ditunggu-tunggu, yakni hari raya Idul Adha. Pada pagi hari, rakyat semua berkumpul di masjid, berkumpul di tanah lapang untuk melaksanakan sholat id ya. Setelah itu disembelihlah 10 ekor sapi. Setelah disembelih, kemudian dibagikan, dimasak, dimakan bareng-bareng ya. Dan akhirnya tepat pada giliran Abu Nawas untuk melaksanakan tugas berat itu. Akhirnya Abu Nawas yang diikuti oleh para rakyat, seluruh rakyat berjalan menuju istana. Kemudian setelah sampai di dekat istana, Abu Nawas bertanya kepada sang raja, "Baginda Raja, apakah sudah tidak ada orang di dalam istana?" "Sudah tidak ada Abu Nawas, kosong." "Oke, baiklah." Setelah itu Abu Nawas berdiri ya, sambil melihat-lihat istana. Sepertinya ada sesuatu yang ditunggu. Kemudian Paduka Raja tak sabar, kemudian bertanya, "Abu Nawas, apalagi yang kau tunggu? Bukankah istana sudah kosong dan siap dipindahkan?" "Betul sekali, Raja. Dari tadi saya ini sebenarnya sudah siap." "Loh, kalau sudah siap kenapa tidak langsung saja diangkat istananya dan dipindahkan ke gunung?" "Begini Baginda Raja, saya dari tadi sudah siap menunggu seluruh rakyat, seluruh masyarakat ini untuk meletakkan istana ini ke pundak saya. Dan setelah diletakkan di pundak saya, nanti akan saya pindahkan di atas gunung." Cek iso ngeles. Abu Nawas cek iso ngeles. Ya Allah lah ya. Iso akal cerdiknya itu keluar. Dan tanpa diduga, tanpa disangka oleh Paduka Raja dan para rakyat. Ya sudah loh. Akhirnya ya tidak bisa terangkat wong. Rakyat juga tidak bisa mengangkat di atas pundak Abu Nawas sehingga tidak bisa dipindahkan.
Insyaallah, subhanallah. Itulah kecerdikan daripada Abu Nawas yang luar biasa, yang penuh makna, yang penuh hiburan, yang bermanfaat, yang sangat menginspirasi pada kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada kisah. Terima kasih. Ikuti terus kisah tutor. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.